Dian baru keluar dari kamar Sophia saat mendapati Taeyong sudah berdiri di balik pintu. Dia mengenakan jaket jeans berwarna abu-abu dan celana senada. Rambut hitamnya terlihat acak-acakan. Pria itu nampaknya sangat lelah dan dia masih saja sangat tampan. "Hai," sapanya dengan sebuah senyuman. Yan menggenggam sebelah tanya dan merasa tersenyum. "Selamat datang di rumah Kim Taeyong," ujar Yan percaya diri, bersikap seperti seorang istri yang baru menyambut suaminya di perjalanan bisnis. Yan belum pernah masuk ke kamarnya di rumah utama, tapi kamarnya jauh lebih simpel dari kamar kami di apartemen. Dan saja mengingat separuh dari isi kamar di apartemen adalah barang-barang dan skincare. Yang ingin paham adalah dia menyukai segala sesuatu yang simpel dengan warna-warna tak mencolok. Kau dekat dengan Sophia, Taeyong berbicara sambil meletakkan kepala di pangkuan Yan yang sudah duduk di ranjangnya yang berempuk. Dia lagi-lagi memberikan pernyataan dan bukan pertanyaan seperti seharusnya. "Aku berteman dengannya," jawab Yan santai sambil mengelus rambutnya. Yan menjangkau Mr. Water kapas yang ada di nakas, mengusap wajahnya dengan lembut. "Tapi yang lucu, aku baru tahu namanya tadi. Aku selalu memanggilnya dengan Mimi karena dia anak perempuan yang manis." Yan melihat Taeyong memejamkan mata. Mungkin dia kelelahan. Dia juga tak menanya Yan ini dan itu. Kenapa Yan bisa sampai di rumahnya dan menidurkan Sophia? Taeyong sangat lelah. Sepertinya perlahan Yan menggeser posisinya, menarik sebuah bantal yang dengan hati-hati meletakkan kepala Sophia Taeyong di sana. Yan menatapnya selama beberapa menit, merasakan perasaan tak karuan dan denyum jantungnya yang menggila. Yan menurut dan berbanding belakangnya. Taeyong segera mengeluarkan wangi tubuhnya. Sangat Yan suka Mutsake dan sisal dari Jo Malone. Itu adalah parfum yang Taeyong gunakan. Yan sampai membeli parfum yang sama dengannya dan ia semprotkan ke udara saat dia sedang jauh. Dia tidak paham dengan perkataannya. Saat Yan berniat konfirmasi, Taeyong malah memasukkan kedua tangannya ke dalam dress yang Yan kenakan. Awalnya Taeyong hanya memberikan lembut di sana. Sebelum lambat laun dia menarik-nariknya dengan gemas. Yan berbalik untuk menatap wajahnya. Sifat itu pula Taeyong menciumnya dengan rakusan yang Yan kenakan. Dia membuangnya asal dan menatap Yan penuh. Yan pikir dia berniat tidur dalam arti sesungguhnya, tapi melihatnya yang on fire begini ya jadi ikutan. Apalagi dia sudah memberikan. Taeyong buka kedua mengucap secara bergantian. Taeyong mencium bibir Yan sekali lagi, menopang badannya dengan lutut. Dia meneruskan kedua lututnya yang tetap bermain dengan cepat. "Kau tahu tidak, jika kau cantik sekali." Taeyong masih sempat memuji, memberikan ucapan-ucapan di seluruh wajahnya. Bibirnya berhenti di depan Ye. Lalu kalian, Yan hanya bisa bergumam. Kedua tangannya sudah mengalung di leher Taeyong. Belas saja banyak orang ketagihan, alasannya memang itu.
Taeyong semakin permainannya. Yan tahu Taeyong bentar lagi sampai. Yan mengharapkan dan dapat hangat saat mereka mencapai. Taeyong mencium bibir Yan berkali-kali. Kok tidur di sini saja? Yan mau padu. Terima kasih, ucapnya sebelum berguling ke samping Yan. Tentu saja kau bisa bermain denganku sebanyak yang kau mau. Kenapa bermain denganmu bisa semenakjubkan ini? Aku kecanduan padamu. Yang tertawa mendengar ucapan wajahnya. Nampak seksi dengan sebelum akibat kegiatan mereka tadi. Kau sangat beruntung memilikiku sebagai partner. Yan menyombongkan diri, padahal dia juga sangat beruntung karena memiliki pria luar biasa seperti Taeyong. Taeyong setuju dalam mengharapkan lukanya. Aku perlu istirahat sekarang karena saat aku bangun, aku ingin kau. Yan terbangun pada keesokan harinya. Taeyong menahannya semalaman penuh di kamar. Yan bahkan diminta makan di dalam kamar dan tak diizinkan kemana-mana. Untuk Yan memang anak rumahan yang mempunyai hobi rebahan, jadi diminta untuk tinggal di kamar dari siang sampai malam bukanlah masalah, apalagi disuguhi pemandangan lelaki setampan Kim Taeyong di sampingnya. Kami dua kali lagi, selebihnya dia hanya memeluk dan menjemput. Taeyong tidak mengizinkannya. Taeyong bilang dia sangat merindukan Yan. Yan tidak keberatan saat Taeyong bermain berkali-kali walaupun lumayan sakit sekarang, tapi Taeyong sedang sepertinya beban dan menyalurkannya melalui intinya. Yan dijadikan pelampiasan. Yan, Taeyong memanggil namanya. Yan yang tadinya menunduk untuk mengusap sabun memberikan atensi penuh. Mungkin kau harus memeriksakan ke dokter Chun, nampaknya aku terlalu berlebihan. Taeyong khawatir. Yan tahu wajahnya dipenuhi raut bersalah. Kau tahu, kemarin aku pergi ke supermarket untuk membeli sabun mandi baru. Kau harus coba besok. Yan meracau tak jelas mencoba mengalihkan topik pembicaraan. Aku coba datang untuk mengunjungi Mira, lalu dia malah menyerahku ke gereja pukul 6 pagi. Dia memang membuatku sinting. Racauan tak jelas yang berhenti saat dia mencium bibirnya. Dia melematnya pelan sambil memegangi tubuh Yan yang mendadak lemas. Yan mungkin sudah dengannya puluhan kali melihat dalam jumlah yang sama pula, tapi saat dia memberikan satu kecil saja, kaki Yan masih saja lemas dan tidak bisa bekerja dengan benar. Aku tahu aku sudah berkali-kali kemarin Taeyong berbicara setelah melepas jamar. Tapi bolehkah aku mendapatkan beberapa kali lagi denganmu? Yan tertawa mendengar penuturan. Ya, dia tahu jika Taeyong sudah sangat terpancing di bawah sana, tapi bagaimana pria ini bahkan masih memikirkan sopan santun. Yan mencengkeram tangannya menarik sebelah tangan Taeyong. Taeyong menggeram kencang kembali mempercepat permainannya. Ini sangat, kau tahu perasaannya sakit bercampur nirma.
Theo memuji YN12. Aku punya banyak fantasi jika kau mau coba. Theo mengadakan dahi dengar penjawaban Yen. Kau mau coba? Theo mengaku penasaran dengan jawaban Yen. Yen tertawa Syahil untuk menggodanya dan bangkit berdiri, merasakan sisa mereka yang mengalir. Nah, dia akan ku beritahu, tapi kita harus mandi dan bersiap-siap sekarang, kantor menanti. Good morning, Paman Lee. Yen menyapa Paman Lee yang tengah menyiapkan sarapan untuk kedua keluarga Taeyong hari ini. Pria itu tidak mengenakan jas seperti biasanya, melainkan sebuah kaos yang dilapisi kemeja putih. Paman Lee terlihat jauh lebih muda dari sebelumnya. Good morning, Nona Lee. Tuan muda Kim. Dia balas menyapa. Taeyong hanya mengangguk dan duduk di ujung meja. Yen mengambil beberapa lembar roti, mengoleskan koko peanut butter, dan menuangkan segelas jus jeruk untuk Taeyong. Thank you, Paman Lee, the best. Dia mengacu pipi kanan pria tersebut, sedangkan Theo nampak takjub, tidak sibuk dengan sarapannya sendiri. Besok aku ada acara sekolah, aku akan menyanyikan lagu Natal bersama teman-teman. Bisakah Cie datang besok? Sophia mengunyah berapa dengan raut penuh harap. Hei darling, aku akan datang mencari dan coba memecah keningan. Really? Cie betulan kan datang? Kau tidak bisa cuti besok kamu kan? Taeyong menyala, ekspresinya makin tidak dingin. Ini pertama kalinya Yen melihat Taeyong dengan wajah semacam itu. Biasanya Taeyong selalu ramah dan banyak menebar senyum, setidaknya ya saat dia bersama Yen. Thank you, Cie memang yang terbaik. Sophie mengacungkan dua jempolnya. Yen balas tersenyum dan mengusap rambutnya. Aku juga akan datang untuk melihatmu. Kau pasti akan jadi yang paling cantik. Paman Lee membuat senyum di wajah Sophia yang lebar. Yang tidak paham, Taeyong mendadak berdiri dan tidak menyelesaikan sarapannya. Yen, ayo kita berangkat. Kau bisa terlambat, ujarnya sambil menarik tangan Yen. Dan kau juga harus segera ke sekolah. Taeyong menunjuk pada Sophia yang hanya mengangguk. Nah, kita terlalu takut untuk melihat mata ayahnya. Dan setelah Yen ingat, hanya Taeyong yang tidak Sophia sapa. Dia bahkan terlihat lebih akrab dengan Paman Lee daripada ayah kandungnya sendiri. Taeyong terlantas menjawab karena lampu sudah berganti menjadi hijau dan mereka kembali terlibat dalam kebisuan. Yen bukannya tak penasaran dengan jawabannya, tapi Yen bukanlah seorang pemaksa. Yen tidak pernah memaksa seorang untuk menjawab pertanyaannya, tak pernah menanyakan ini dan itu pada mereka yang memang tak mau bercerita. Hal ini membuat orang menilai bahwa Yen adalah orang yang tak peduli, tapi sebenarnya Yen melakukan ini justru karena Yen peduli dengan perasaan mereka.
rahasia yang baik. Tentu saja jangka rahasia yang orang bagikan padanya menu makan siang apa yang Ian makan tadi. Dia saja sudah lupa. Kami sampai di depan gedung kantor sekitar 10 menit kemudian. Taeyong tak lantas membukakan pintu. Pria itu memegang kemudi dengan erat, nampak kalut dengan pikirannya. Kalau tidak ingin bertanya sesuatu pada aku, Ian, dia malah bertanya pada Ian. Biarpun Ian penasaran setengah mati, Ian tidak akan menanyakan hal yang membuatnya malu. Taeyong merajuk. Ian tahu walaupun dia menyampaikannya dengan nada datar, boleh aku memelukmu? Malah kalimat itu yang Ian katakan padanya. Harusnya Ian menjawab sederet pertanyaan Taeyong tadi. Ian tak menunggu jawaban Taeyong, terlepas dari dan memeluk pria itu yang menepuk pelan punggungnya. Tadi di jalan, kau harus makan di siang tepat waktu, dan kalau kau mau, Ian menggantungkan kalimatnya, dan Taeyong membalas memeluk Ian lebih erat. Aku akan menunggu di